Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang politik sehat di Indonesia. Ya, ini menarik ya, politik sehat di Indonesia ya. Tentu video ini berkaitan dengan video-video edukasi sebelumnya. Oke. Perkenalkan, saya Sugeng Anto, inisiator Garuda Politik Indonesia, yaitu penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, ya kan, inisiator BOS Indonesia, penggiat Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa. Nah, ini menarik Bapak sekalian. Ya kan? Ini politik ini punya persepsi ya seperti angka 9 ya. Kalau lihat dari sisi sebelah dia, ini angka 9, tapi sisi sebelah angka 6 ya. Jadi inilah. Jadi tanggapan masing-masing orang berbeda-beda persepsi. Ya, justru itulah kita perlu adanya pemahaman atau edukasi. Kuncinya adalah edukasi atau pendidikan, ya kan? Pendidikan politik ya. Publik berharap politik dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat, perubahan yang lebih baik. Ya kan? Tapi di satu sisi ada kegaduhan politik, syarat intrik dan konflik, apalagi ada ungkapan PIL-KB ya, PIL-KB dan Pileg. PIL-KB itu kalau lupa jadi, sedangkan kalau Pileg kalau jadi lupa. Ya, ini istilahnya ya kan. Nah, inilah persepsi-persepsi inilah yang harus disamakan, ya kan? Artinya kita harus cara pandangnya sama ya. Apalagi masyarakat yang masih awam bahkan buta politik. Makanya di video sebelumnya ada ideologi tentang ayo melek politik ya. Kita tidak boleh buta politik. Oke. Bapak sekalian, politik di Indonesia. Jadi Indonesia ini kita mengadopsi yaitu trias politika. Jadi politik adalah kekuasaan dibagi 3 ya. Eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Jadi kita ini mengambil teorinya yang di Montesquieu Prancis ya. Jadi kita mengadopsi ya. Kekuasaan dibagi 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke, sebelum kita bicara politik sehat, nanti tentu akan kita dan tidak sehat, tentu kita akan bicara pengertian dulu ya. Politik sehat, apa politik sehat? Oke, berarti ada politik. Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenai ketatanegaraan, ya kan? Ada tentang sistem pemerintahan, segala urusan dan tindakan ya, tentang kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. 2 cara bertindak ya dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Kedua, kebijaksanaan ya. Secara historis politik diadaptasi dari bahasa Yunani polis yang berarti negara atau kota, kemudian berkembang menjadi kata politikos atau politik dalam bahasa Inggris yang menggambarkan sesuatu apapun yang berkenaan dengan urusan negara ataupun kota. Ya, sedangkan sehat sendiri ya kan, kita ada beberapa pengertian menurut KBBI-nya ya. Sehat itu memang cenderung ke arah kesehatan manusia ya, baik seluruh badan serta bagian-bagiannya ya, bebas dari sakit atau waras. Jadi kalau sehat itu artinya waras. 2, yang mendatangkan kebaikan dan pada badan, sembuh dari sakit, itu sehat. Baik dan normal tentang pikiran, boleh dipercaya atau masuk akal tentang pendapat, usul, alasan dan sebagainya. Berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya ya, dijalankan dengan hati-hati dan baik-baik ya tentang politik dan sebagainya. Itulah makna sehat menurut KBBI. Nah, jadi politik sehat adalah apa? Adalah segala urusan dan tindakan yang bertanggung jawab pada konstitusi, kekuasaan, diyakini dan dijalankan sebagai amanah. Musyawarah merupakan tumpuan utama penyelesaian berbagai persoalan dan lahirnya persamaan individu di depan hukum. Jadi politik sehat itu artinya politik berjalan sesuai dengan relnya lah, intinya kan begitu. Tentu sesuai dengan konstitusi ya kan. Oke. Misalnya di Indonesia, jadi politik di Indonesia itu ya kan dipengaruhi atau oleh 5M ya kan. Jadi ada 5 pengaruh atau 5M pilar ya kan dari politik di Indonesia ya kan. M pertama adalah massa, organisasi massa ya kan. M kedua adalah media massa atau pers. M ketiga adalah mahasiswa atau pemuda. Jadi penting ya, pemuda ini pilar ya. Keempat, militer ya, dalam kondisi darurat militer ini punya kuasa penuh ya kan. Kemudian 5, money atau pengusaha. Jadi sekali lagi, politik Indonesia dipengaruhi ya, baik politik tingkat nasional ataupun daerah dipengaruhi oleh organisasi massa, media massa, mahasiswa atau pemuda, militer dan money atau pengusaha. Nanti ide detailnya ada ya tentang 5M ini. Oke. Nah, ini sekarang politik tidak sehat. Nah, ya kan. Jadi banyak orang yang kadang berpikir politik itu kejam, kotor dan sebagainya karena belum paham saja ya. Politik karena apa? Adanya apalagi sekarang kena ada money, istilah kata karena adalah money politik.
Ya kan nih, ingat pilih saya ya. Nah, mau pilkades, pileg, pilkada kan sangat syarat dengan namanya money politik. Ya kenapa? Karena faktornya adalah karena kita negara berkembang, ya kan. Kemudian masyarakatnya adalah memang kalau masyarakat dengan ekonomi lemah adalah urusan perut dominan ya. Ditambah pemahaman politik, kesadaran politiknya tidak atau tidak ada ya. Ada money politik dinasti ya, turun temurun. Sebenarnya tidak salah ketika politik turun-temurun ketika dia tidak menyalahi aturan. Yang jadi masalah adalah apa? Politik turun terjadi kenapa? Bukan karena kesalahan elit politik, tapi karena masyarakat tidak teredukasi dengan politik itu sendiri. Sehingga apa? Hanya orang-orang tertentu aja yang melek politik. Sehingga apa? Makanya kata Bapak Muhammad Nasir ya kan, kita nggak boleh buta politik kan gitu loh. Ya nanti harus kita jelaskan ya. Buta politik, nah ini yang lebih ekstrim lagi karena nggak paham ya. Kemiskinan. Politik tidak sehat itu karena berawal dari ini ya, kaderisasi tidak jalan. Nah ya kan, jadi tidak ada kaderisasi, politik sehat tidak jalan, sehingga yang terjadi adalah apa? Ya artinya apa? Seperti seperti bukan di hutan rimba ya. Jadi siapa yang kuat yang menang, seolah seperti itu dia. Karena tidak ada, kemudian ada ujung-ujungnya ada golput. Ya kan, golput itu sebenarnya juga tidak sehat dalam politik karena dia tidak aktif, karena apapun suara kita juga harus kita salurkan ya. Kemudian apalagi masyarakat yang sudah tidak peduli politik. Nah inilah yang menyebabkan politik tidak sehat ya kan. Jadi ini hal-hal yang harus diedukasi ya. Gimana caranya masyarakat kita adalah sadar akan politik ya. Kalau enggak adalah apa? Ya mana politik bekerja ya kan. Kalau masyarakat nggak sadar, kalau masyarakat melek politik, saya yakin ya kan hal-hal yang tidak baik akan ditinggalkan. Oke. Nah ini buta politik. Ya kan? Ini salah satu tokoh besar dunia ya, seorang dermawan ya kan. Kemudian seorang penyair adalah buta terburuk adalah buta politik. Jadi sangat ya, buta itu banyak tapi buta terburuk adalah buta politiknya. Buta terburuk adalah buta politik. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya tergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti politiknya, ya, membusungkan dada dan berkoar aku benci politik, ya kan? Sungguh bodoh dia yang tak mengetahui bahwa karena dia tidak mau tahu politik, akibatnya adalah apa? Pelacuran, anak telantar, perampokan, dan yang terburuk korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Jadi ini luar biasa kalau kita buta politik, kalau kita nggak boleh, ya kan? Nah, ini bahayanya buta politik. Nah, tokoh nasional ya kan, salah satu bapak bangsa kita adalah Bapak Muhammad Nasir. Kalau memang saudara-saudara merasa tidak perlu peserta politik, biarlah tidak usah berpolitik. Tetapi saudara-saudara jangan buta politik. Kalau saudara-saudara buta politik, maka saudara-saudara akan dimakan oleh politik. Ini sangat tegas ya dengan ini kan. Jadi kita nggak boleh. Inilah yang menyebabkan kita boleh politik, artinya apa? Jadi politik ini akhirnya apa? Hancurnya sebuah negara karena politik yang nggak benar, bukan karena orang jahat, bukan karena orang baik, orang yang ngerti, orang paham, tidak peduli dengan politik, sehingga apa? Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak punya rasa kemanusiaannya yang kuat ya, tidak punya bahwa politik itu untuk kesejahteraan masyarakat, dia hanya berpikir untuk sendiri dan golongannya saja. Nah makanya ayo Bapak Ibu sekalian, kita sadar politik sehingga kita ikut berperan di dalam menentukan kebijakan arah negara kita sehingga menuju masyarakat yang lebih sejahtera tentunya ya kan. Oke. Mengembangkan politik sehat. Nah, ini perlu kita kembangkan politik sehat. Dari mana? Mulai dari kita sendiri, dari kita dan lingkungan, pengaruh lingkungan kita ya. Membiasakan perilaku politik yang jujur, terbuka, jauh dari intrik dan konflik ya. Jangan sering hoak ya kan, serta berpikir positif ya kan. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan adalah apa? Sinergitas, jadi kerjasama dan kolaborasi ya kan. Ini boleh sehat ya, kita kerjasama dan kolaborasi. Kedua, egaliter, kita punya derajat yang sama dan setara ya kan. Nah inilah. Kemudian humanity ya. Ya, humanity merujuk sila 2, kemanusiaan, karena kita sebagai manusia ya kan, kita juga harus mengedepankan ya kan kemanusiaan ya kan kepedulian dan sebagainya ya kan. Kemudian agregatif, membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi rakyat. Nah ini penting ya kan, nilai mengembangkan politik sehat. Kemudian musyawarah mufakat, nah ini penting. Pancasila sangat tegas bahwa kita musyawarah mufakat ya kan, sila keempat. Tapi faktanya adalah kita kadang sering sesuatu itu tidak pernah dimusyawarahkan ya kan.
seharusnya sebagai tumpuan utama dalam menyelesaikan persoalan, ya kan, untuk merancang sesuatu, untuk menyelesaikan suatu masalah, musyawarah mufakat katanya. Inilah kata kunci, inilah cara mengembangkan politik sehat. Jangan sampai kita ini ngomongnya Pancasila tapi faktanya kita nggak pernah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, ya. Transparansi, ya kan, keterbukaan dalam merumuskan kebijakan, informasi dan keuangan. Jadi kita harus begini, inilah nilai-nilai yang harus dikembangkan. Ya kalau kita ini, ya kan, dikembangkan di dalam masyarakat, tentu kita akan tumbuh, ya kan, masyarakat yang akan sadar politik dan akan politik menjadi sehat, ya kan. Nah, pendidikan politik sehat sebagai solusi adalah intinya adalah ayo edukasi kata kunci, ya kan. Ya kan, dalam Islam Iqra, baca, ya kan. Ini ayo melek politik, makanya, ya kan. Komunitas kita bangun ke komunitas kesadaran politik, ya. Pemuda melek politik ini penting karena banyak pemuda yang cenderung cuek politik, ya. Ini padahal ini pilar, ya, pilarnya sebuah negara adalah pemuda, kan, melek politik, ya kan. Negara kita nih, ingat Sumpah Pemuda, ya kan, tahun 45 aja pemuda, ya kan, termasuk yang menculik Bung Karno, Bung Hatta untuk cepat, ya kan, proklamasi. Peran pemuda cukup penting, luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Desa atau kelurahan sebagai pondasi masyarakat melek politik, dan nanti kita ada edukasi per desa atau kelurahan, itulah basicnya, ya kan. Karena desa ini penting, ya, karena dialah masanya di situ, ya kan. Kemudian ada wadah penggiat kesadaran politik. Jadi harus ada wadahnya, ya, ada wadahnya atau organisasi yang peduli politik untuk menyadarkan secara terus-menerus, ya. Bukan hanya cuma ada momentum mau ada hajatan demokrasi, tidak, terus-menerus ada wadah. Nah, salah satunya adalah nanti ada Garuda Politik Indonesia adalah sebagai wadah, ya. Ini penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang berpolitik sehat, ya kan? Politik sehat akhirnya menjadikan kader-kader yang, ya kan, yang berwawasan, yang berilmu, yang berkarakter, ya kan, tentu menjadi seorang memegang kekuasaan, dia akan menjadikan kekuasaan itu adalah sebagai amanah, ya kan? Dan akannya menuju masyarakat yang lebih sejahtera, ya. Nah, politik sehat. Sekali lagi Bapak sekalian, ya kan? Politik sehat. Politik sehat akan merawat demokrasi menjadi lebih bermartabat, ya kan? Politik bukan sekedar perebutan kekuasaan tetapi sebagai media mempertemukan dan mendialogkan keanekaragaman. Oke Bapak sekalian, sampai jumpa ke video edukasi berikutnya, ya. Intinya kita harus mulai dari sekarang, kita peduli politik dan kita harus mengembangkan politik sehat, ya kan? Karena dengan politik sehat negara akan kuat. Oke, Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.